Selamat pagi Prof. Budi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari grup First Hand, kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang ilmu-ilmu pasti. Oke, kelompok First Hand itu beranggotakan 6, ada Alisa, Jovan, Dawin, Widi, Tanaya, dan saya sendiri, Revani. Oke, yang pertama-tama, dalam kajian mengenai cara kerja ilmu empiris, itu telah berulang kali ditemukan adanya metode deduktif pengetahuan a priori, yaitu bentuk pengetahuan tanpa pengalaman empiris. Dalam observasi teori ilmiah, salah satu implikasi atau hipotesa biasanya itu diuji. Hukum alam yang dikehendaki adalah hukum bersifat konkret dan umum, sehingga segala fakta yang disusun hukum itu bisa dijatuhkan secara deduktif dari hukum itu sendiri. Teori ilmiah disusun secara transparan dan kukuh sehingga secara deduktif dapat disimpulkan dari suatu teori yang belum diuji yang sudah pasti. Sehingga tidak hanya mengetahui bahwa sistem ilmu pasti seolah ada pada inti ilmu empiris, tapi bahwa ilmu empiris sebenarnya dapat menjadi ilmu-ilmu pasti. Nah, ini bisa dilihat dalam ilmu falak, sejarah dan sosial, dan juga tidak lepas dari proses matematisasi, seperti pernyataan, pembuktian, dan perkiraan terjadinya peristiwa tertentu. Nah, fase-fase transformasi ilmu pasti dari awal sampai modern itu ada 6. Jadi yang pertama itu ada awal mula ilmu-ilmu pasti. Jadi cikal bakal ilmu-ilmu pasti itu berkaitan erat sama kebutuhan praktis dan observasi empiris. Jadi kebutuhan praktis itu bergantung dari usaha manusia mengatasi kendala di hidupnya. Contoh, kepentingan pengukuran tanah dengan tepat untuk irigasi air di Mesir, Mesopotamia, ataupun saat pendirian piramida di Mesir. Kemudian observasi empiris. Jadi observasi empiris itu kebutuhan praktis manusia dalam menangani masalah tertuju berdasarkan observasi empiris. Biasanya itu berkaitan dengan ilmu falak, penanggalangan, dan perhitungan tahun terkait dengan agama dan juga upaya pelayaran. Oke, selanjutnya yang kedua, ada bidang-bidang yang pernah dicakup ilmu pasti. Bidang-bidang ini dibagi menjadi 4. Pertama adalah bidang-bidang klasik dengan 2 cabang terkuno seperti ilmu ukur atau geometri. Dia membahas tentang studi tentang bangunan ruang, lalu ada ilmu hitung atau aritmatika dengan studi tentang angka dan operasinya. Keduanya merupakan cabang ilmu pasti yang sangat kuno dan mendasar. Masing-masing ilmu dirancang menjadi suatu sistem ketat dan konsekuen dengan legitimasi paling sederhana atau paling rasional serta asas-asas yang ditetapkan untuk maju. Hukum-hukum yang menata bangun-bangun ilmu ukur atau deret angka ilmu hitung yang ditelaah dan dikembangkan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu muncullah ilmu planimetri atau pengukuran bentuk datar atau 2 dimensi dan ilmu stereometri atau pengukuran bentuk 3 dimensi 3D. Hal ini ditegaskan dengan menggunakan berbagai kriteria untuk memperoleh atau membuktikan postulat secara deduktif, tanpa dapat membuktikannya seperti konsep dasar, semisal garis lurus, bidang, titik, beberapa aksioma atau postulat, dan validitas. Salah satu bentuk ilmu ukur klasik pada zaman dahulu adalah sistem ilmu ukur Euclides, sekitar 300 sebelum Masehi, di pusat ilmiah yang bernama Museon di Iskandria, Mesir. Kemudian perkembangan ilmu hitung dan aljabar. Pada masa kejayaan Arab, pengembangan aljabar dan notasi angka Arab menggantikan sistem Romawi yang kompleks. Pada bidang lain, perkembangan trigonometri, ilmu ukur analitis, serta konsep perhitungan infinitesimal, diferensial, dan integral. Kontribusinya yaitu kelanjutan dan pengembangan dari pengukuran dan aritmatika klasik hingga ilmu pengetahuan abad ke-19. Dengan tokoh pentingnya seperti René Descartes dari tahun 1596 sampai 1650, Pascal, Newton, dan khususnya Gottfried Wilhelm Leibniz dari tahun 1646 hingga 1716. Inovasi notasinya itu penggunaan tanda nol dari India. Baik, jadi yang kedua itu adalah perkembangan
ilmu musik, dan ilmu falak. Nah, jadi warisan zaman dahulu itu kayak Pitagoras pada abad ke-6 Masehi dari awal abad pertengahan Barat. Itu contohnya Cassiodorus pada abad ke-6, terus ilmu pengukuran, ilmu hitung, dan sama ilmu falak dan ilmu musik itu dikelompokkan jadi satu, yaitu keterampilan atau disebut juga seni. Nah, ilmu falak ini seringkali dianggap dekat dengan zaman dahulu, sama dengan musik. Nah, ini karena nada suatu alat musik itu bergantung pada sesuatu yang dapat diukur. Bisa seperti panjang dawai suatu alat musik atau organ pipa, dan panjang pendeknya irama musik tersebut. Nah, yang ketiga itu ada logika sebagai ilmu pasti. Nah, sampai sekarang ini salah satu ilmu Aristoteles yang masih berpengaruh adalah logika klasik, yaitu sistem silogisme deduktif. Nah, Aristoteles ini menguji validitas sistem analogi berdasarkan metode pembuktian dalam ilmu eksakta dengan beberapa konsep dasar, beberapa aksioma, dan kriteria tertentu. Nah, akibat berkembangnya logika modern sejak abad ke-19 yang diawali dengan Leibniz, logika Aristoteles ini mulai dianggap kurang relevan karena permulaannya itu yang dianggap valid dan selanjutnya. Nah, pemikiran modern telah juga menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem analogi Aristoteles sendiri. Baik, yang keempat di bidang-bidang yang pernah dicakupi ilmu pasti ada Septem Artes Liberalis. Itu quadrivium dianggap sebagai bagian dari Septem Artes Liberalis. Itu bisa disebut juga 7 kecakapan orang merdeka. Manusia dengan seni bebasnya dibedakan dari manusia budak atau bisa disebut juga servus yang menjalankan artes serviles, kecakapan para budak. 7 kemampuan orang merdeka itu ada trivium, bisa disebut juga kembar 3 yang menyangkut bahasa. Trivium itu terdiri dari 3. Yang pertama tuh ada tata bahasa atau bisa disebut juga gramatika. Itu hampir disamakan dengan dasar pengetahuan atau keterampilan yang ditentukan secara a priori, sehingga tercipta salah satu bahasa induk yang ideal. Yang kedua tuh ada logika, atau bisa disebut juga dialektika. Yang ketiga tuh ada keterampilan pidato, atau bisa disebut juga retorika. Jadi ketiga kemampuan ini bersifat a priori. Pada abad pertengahan hal-hal tersebut disebut artes, bisa disebut juga keterampilan, bukan senti. Hal ini sesuai dengan pemahaman Aristoteles tentang ilmu pengetahuan. Orang yang telah menguasai artes itu bersifat formal, yaitu menyangkut benda atau cara pelaksanaan ilmu pengetahuan. Dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa artes bersifat formal, yaitu menyangkut bentuk atau cara melaksanakan ilmu pengetahuan, sedangkan scientia bersifat material, yaitu menyangkut materi atau isi ilmu yang dipelajari. Tadi kan kita udah masuk ke bidang-bidangnya. Sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu pasti pada masa klasik. Jadi pada masa klasik, ilmu-ilmu pasti telah berkembang menjadi sistem yang konsisten, sederhana, dan mencakup banyak bidang, dan beroperasi secara deduktif a priori. Descartes dengan Discours de la Méthode mengagumi karakteristik ilmu eksakta dan ingin memperbarui ilmu bidang pengetahuan manusia berdasarkan prinsip-prinsip ilmu eksakta dengan fokus pada metode yang ketat dan pasti. Ilmu klasik memiliki ciri deduktif dan sistematik. Dalam konteks penemuan, ilmuwan seolah-olah mendapat inspirasi untuk membuktikan kebenaran sesuatu gagasan. Ia mencari cara untuk mendeduksi rumusan dari proposisi yang telah terbukti.
berdasarkan satu atau beberapa aksioma dasar. Itu bisa disebut juga kayak klaim dengan kebenaran terbukti tanpa pernah adanya pembuktian, atau langsung dari aksioma induk. Rumusan yang terbukti kemudian dijadikan dalil dan ditempatkan dalam tatanan sistematis deduktif secara pembenaran bagi ilmu tersebut. Kadang-kadang ilmuwan dapat menemukan postulan baru secara deduktif tanpa memerlukan gagasan atau inspirasi terlebih dahulu. Baik, jadi berikut adalah tahapan dalam bentuk ilmu-ilmu pasti secara berurutan. Jadi pertama adanya paham dasar aksioma dan patokan kerja, memakai 3 unsur induk ilmuwan secara deduktif dengan menurunkan dalih yang sangat banyak, sehingga suatu sistem ilmu bisa dikembangkan tanpa batas, dan ilmu-ilmu pasti sifatnya abstrak dan tidak konkret, jadi tidak menyangkut pautkan pengalaman yang empiris. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan tentang kenisbian sistem ilmu pasti. Selanjutnya. Jadi sejak abad ke-19, ilmu ukur mengalami perubahan besar dengan kemunculan teori yang menyimpang dari sistem Euclides, dan ini terjadi karena adanya penemuan dan pengembangan konsep baru yang mengubah atau menolak aksioma Euclides mengenai keberadaan titik potong antara dua garis yang tidak sejajar. Jadi pertanyaan tentang jumlah sudut segitiga yaitu 180 derajat memicu penyelidikan oleh Guillaume Scerri dan Carl Friedrich Gauss, dan akibatnya muncul dua bentuk ilmu ukur baru, geometrik hiperbolik oleh Nikolai Ivanovich Lobachevsky, di mana jumlah sudut segitiga kurang dari 180 derajat, dan geometri eliptik oleh Bernard Riemann, di mana jumlah sudut segitiga lebih dari 180 derajat. Ada dua bentuk teori yang berkembang dari aksioma berbeda tentang jumlah sudut segitiga. Jadi salah satu teorinya menyatakan jumlah segitiga ada kurang dari 180 derajat, dan satunya lagi lebih dari 180 derajat. Dan ini menghasilkan ilmu ukur yang berbeda dari ilmu ukur Euclides. Dan pengandaian Euclides mengenai ruang 3 dimensi dengan sudut-sudut tegak lurus digantikan dengan pengandaian ruang lengkung, dan fenomena dalam ilmu falak ini menariknya dapat dijelaskan menggunakan geometri yang menyimpang dari aksioma Euclides. Jadi, hal yang serupa ini terjadi logika sampai pada abad ke-20 oleh berbagai tokoh termasuk George Boole, Augustus De Morgan, Gottlob Frege, Bertrand Russell, dan Alfred North Whitehead. Dan perumusan aksioma lepas dari data-data empiris, dan ada juga logika ciptaan Aristoteles membuat aksiomatisasi lebih terlibat dalam dunia matematika. Dalam rangka logika dinamai konstan logis, bahkan arti yang dikiranya diberikan pada aksioma-aksioma atau operator dan konstan logis. Dan para ahli matematika dan logika menyadari bahwa ada banyak sekali sistem matematika dan logika yang mungkin jumlahnya bahkan bisa tak terbatas, seperti yang dikembangkan oleh Euclid dan Aristoteles. Selanjutnya adalah penyelidikan modern, yaitu tentang dasar-dasar ilmu pasti. Sejarah perkembangan pemikiran dasar matematika. Yang pertama-tama itu pada tahun 1899, David Hilbert menerbitkan buku Grundlagen der Geometries atau The Foundations of Geometry. Ia menyelidiki asumsi dasar dalam geometri yang dimana penelitian Hilbert ini menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai foundational research. Pada awal abad ke-20, banyak ilmuwan dari berbagai bidang mulai mengikuti jejak Hilbert. Penelitian ini dapat dianggap sebagai kelanjutan dari pemikiran filsuf terkenal Immanuel Kant. Saat buku Hilbert terbit, Gottlob Frege berusaha membuktikan bahwa semua matematika dapat dijelaskan melalui logika. Namun, usaha Frege ini mendapat tantangan dari Bertrand Russell, Louis Egbertus Jan Brouwer, yang menawarkan pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa matematika itu mendahului logika dan didasarkan pada intuisi manusia. Pandangan Brouwer ini dikenal sebagai intuisionisme. Ia juga mendukung
konstruktivisme, yaitu ide bahwa matematika dibangun secara bertahap oleh individu berdasarkan intuisi masing-masing tanpa terikat pada aturan mutlak. Pada tahun 1931, Kurt Gödel melengkapi dan memperkuat teori Brouwer dengan teorema yang dikenal sebagai teorema Gödel, yaitu tidak ada sistem matematika yang sempurna atau lengkap. Susunan matematika dan logika modern. Matematika dan logika modern itu didasarkan pada pemikiran abstrak atau a priori, bukan pada pengalaman yang nyata. Meskipun awalnya kita membutuhkan bahasa sehari-hari untuk menjelaskan konsep-konsepnya, tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang mandiri dan konsisten. Sistem formal yang sempurna seperti yang dijelaskan oleh Gödel sangat kuat dan konsisten. Namun, sistem ini dimulai dari asumsi-asumsi dasar yang seringkali dipilih tanpa alasan yang jelas. Meski begitu, dari asumsi-asumsi ini kita dapat membangun seluruh sistem dengan logika yang ketat. Masalah muncul ketika kita ingin menerapkan hasil dari sistem formal ini ke dunia nyata. Sistem formal yang sempurna cenderung terlalu abstrak dan tidak berhubungan langsung dengan pengalaman kita sehari-hari. Paradoksnya, semakin sempurna suatu sistem, semakin sulit kita melihat manfaatnya dalam kehidupan nyata. Secara umum, ilmu pasti bekerja dengan cara yang berlawanan dengan ilmu-ilmu empiris. Ilmu pasti dimulai dari teori abstrak, kemudian membangun sistem yang konsisten berdasarkan teori tersebut. Sementara itu, ilmu empiris itu dimulai dari pengamatan dan eksperimen untuk kemudian membangun teori. Baik, sekian presentasi dari First Hand. Terima kasih.